Jadi untuk wanita ketika dia ingin suci, jadi tidak boleh kita tergesa-gesa untuk suci. Saya mau cepat-cepat nih biar saya cepat beribadah gitu. Tetapi juga kita tidak boleh untuk menunda-nunda. Jadi kalau cuma khawatir terhadap bayinya dan janin yang dikandungnya, itu qadha dan fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DNM, kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di podcast Kalam, Kajian Islam Spesial Bulan Ramadan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan dekat dengan keseharian perempuan muslim, yaitu fikih perempuan di bulan Ramadan. Sahabat DNM, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan justru menjadi kelompok yang paling sering punya pertanyaan saat bulan Ramadan. Mulai dari urusan haid dan nifas, hutang puasa yang belum terbayar, bahkan sampai bingung sebenarnya kapan qadha itu dilaksanakan dan kapan fidyah itu dibayar. Tidak sedikit perempuan bertanya-tanya dan masih ragu, sebenarnya puasa mereka ini batal atau sah? Apakah hutang puasa itu harus segera dibayar atau boleh ditunda? Dan bagaimana jika kondisi fisik tidak memungkinkan? Apakah puasa itu boleh dibayar dengan fidyah atau bagaimana? Nah, sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan dan kegelisahan tersebut, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ustazah Fikriyah Mahyaddin MPDI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Nah, Ustazah, bulan Ramadan kan sering disebut sebagai bulan yang penuh ibadah. Tapi bagi perempuan, Ramadan itu juga menjadi tantangan dan punya aturan khusus. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya seberapa penting sih bagi perempuan untuk memahami fikih Ramadan, fikih perempuan itu, Ustazah? Baik ya, untuk fikih Ramadan. Baik, untuk fikih Ramadan ini merupakan hal yang sangat penting yang dipelajari oleh seorang muslim, begitupun juga muslimah ya, karena fikih Ramadan merupakan ibadah ya, ilmu wajibul waqt. Ya, ilmu wajibul waqt adalah ilmu yang wajib dipelajari di saat kondisi tertentu. Ya, jadi seorang muslim ya harus mempelajari ketika dia mau melaksanakan suatu ibadah. Begitupun ya, Cesar Nuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim juga mengatakan bahwasanya afdalul ilmi ilmul hal. Jadi sebaik-baik ilmu itu adalah ilmul hal. Jadi ilmu dalam keadaan tertentu. Contohnya begini ya. Kalau misalnya seseorang ingin sholat, dia harus paham tentang fikih sholat. Kalau misalnya dia mau sholat, dia harus paham rukun-rukun sholat itu apa, syarat sahnya sholat itu apa, dan juga hal-hal yang menjadikan batalnya sholat itu. Nah, begitupun dengan fikih Ramadan. Ya, fikih Ramadan di sini sangat penting untuk dipelajari karena pada kondisinya laki-laki dan perempuan ini berbeda. Ya, khususnya untuk wanita misalnya kita mengalami haid, mengalami nifas, ya, kemudian hamil dan juga menyusui, ya. Dan ini mempunyai perbedaan fikih antara laki-laki dan perempuan. Dan inilah fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya. Karena sejatinya fikih itu bukan hal yang memberatkan, tapi memahami fikih bagaimana menjadikan ibadah kita itu sah, bagaimana kita beribadah dengan benar. Seperti itu. Oh iya Ustazah, berbicara tentang fikih Ramadan itu tentu tidak jauh-jauh dari haid dan nifas. Ya, betul. Nah, sebenarnya apa hikmah dibalik tidak diwajibkannya berpuasa untuk orang yang haid atau nifas? Baik. Untuk haid dan nifas ya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita yang haid dan nifas maka dilarang baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Apa hikmahnya di balik itu?
ya. Karena wanita haid dan nifas itu dia mengalami masyakoh. Masyakoh ini adalah kesulitan, Ya. ya. Masyakotan, jadi masyakoh wajuh dan syadidah. Ketika kita mengalami haid dan nifas, itu kan kadang kondisi kita lemah, Ya. fisik kita lemah, ya kan? Kemudian kadang nyeri, sakit perut, ya, ndak mood, semua badan tuh sakit. Ya. Kemudian kadang kondisi emosionalnya kita itu kan kadang kita up and down ya. Emosionalnya kadang sukanya marah-marah, ada yang kayak gitu. Ya. Tapi tidak semuanya mungkin ya. Kemudian adapun kalau misalnya ketika seorang wanita seorang itu puasa, ya, dia tuh mengalami masyakko zohir. Masyakko zohir di sini adalah dia kesulitannya kita menahan lapar dan haus kan tentu sulit. Ya. Ya. Jadi jika seorang wanita ini dibebankan dengan dua masyakko kan akan sulit. Ya. Makanya ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk rahmatnya Allah kepada kita, kepada hambanya, tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk rahmat dan bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua adalah walaupun ya seorang wanita haid dan nifas itu dilarang untuk berpuasa di bulan Ramadan, ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk mengkodok puasanya di luar Ramadan. Ya. Nah, pahalanya jika kita tetap kita melakukan kodok puasa di luar Ramadan itu pahalanya masih utuh seperti dalam bulan Ramadan. Ya, jadi sekali lagi untuk haid dan nifas ya, kadang kita berkecil hati ya. Kenapa sih saya haid di bulan Ramadan? Ya. Nggak bisa beribadah. Ini bukan untuk menurunkan ya derajat wanita, menurunkan pahala wanita, tetapi sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah. Seperti itu ya. Ustazah, bagaimana cara kita mengetahui atau memastikan bahwa seorang perempuan itu sudah benar-benar bersih, bahkan sudah bisa melakukan ibadah? Oke, baik. Terkait dengan suci ya, ketika haid dan nifas, ini ada dua tandanya ya. Ya. Yang pertama adalah al-jufuf. Al-jufuf itu berarti kering. Kering. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada lagi cairan yang keluar, baik itu darahnya berwarna merah, ya, atau cairan berwarna coklat, atau misalnya kuning bening ya. Ya. Kalau misalnya sudah kering, itu berarti dia sudah suci. Ya. Bisa juga kita tes, misalnya seorang wanita ini, misalnya dia jongkok, kemudian dia mengambil tisu, ya, atau misalnya kapas, dan dites, apakah sudah betul-betul kering atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua itu adalah al-qassatul baydo. Al-qassal baydo artinya adalah cairan putih. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada cairan putih yang keluar ketika selesai masa haid, ya, itu berarti tandanya seorang wanita itu sudah suci dari haidnya atau nifasnya. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, la ta'jalna, ya, janganlah kalian tergesa-gesa hatta taroina al-qassatul baydo, sampai kalian menemukan ya cairan warna putih. Tapi sebenarnya tidak semuanya ini ya wanita yang mengalami keluar cairan warna putih tadi tuh. Iya. Ya, tandanya ada dua, bisa jadi dia kering atau keluarnya cairan warna putih. Jadi untuk wanita ketika dia ingin suci, jadi tidak boleh kita tergesa-gesa untuk suci. Saya mau cepat-cepat nih biar saya cepat beribadah gitu. Tidak boleh tergesa-gesa, tetapi juga kita tidak boleh untuk menunda-nunda. Seperti itu. Kalau memang sudah kering ya. Ya, itu tandanya untuk segera melakukan mandi bersih. Ya. Ustazah, ketika seorang perempuan tidak puasa karena ada halangan, lalu kapan perempuan ini wajib mengganti puasa dan kapan kita ini cukup untuk membayar fidyah, Ustazah? Oke. Halangan di sini perlu kita perlu kita poinkan di sini ya. Kapan kodok, ya, kapan itu fidyah, dan kapan kodok dan fidyah.
Oh, Ya. ya. Jadi ada seseorang yang diwajibkan hanya qada saja, ada yang hanya fidyah saja, ada yang qada dan juga fidyah. Jadi yang pertama adalah qada. Ya. Kapan sih ya seseorang itu harus mengqada puasanya? Yang pertama adalah kalau misalnya seseorang itu sakit akan tetapi sakitnya ini ada potensi untuk sembuh. Ya, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengqada puasanya. Ya, di luar Ramadan. Yang kedua adalah seorang musafir. Seorang musafir yang mana dia bepergian jauh, ya mungkin sekitar 82 km atau lebih, ya. Dan dia keluar dari daerahnya itu sebelum subuh. Seperti itu ya, dalam fikih Syafi'i. Kemudian yang ketiga, seorang wanita yang haid dan nifas, ya, dia dilarang untuk berpuasa, akan tetapi dia wajib untuk mengqada puasanya di luar Ramadan. Keempat adalah wanita yang hamil dan menyusui, ya. Jika dia khawatir terhadap dirinya, ya, atau khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Ya, kesehatan bayinya. Ya. Jadi dirinya dan bayinya itu termasuk qada. Nah, tadi berkaitan dengan fidyah. Ya. Kalau misalnya fidyah itu yang wajib untuk fidyah adalah seorang yang sudah berumur, ya, sudah tua, kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka diwajibkan baginya untuk fidyah. Tidak apa-apa tidak qada, tapi dia wajib untuk fidyah. Selanjutnya, yang kedua adalah seorang yang sakit kemudian sakitnya ini sulit untuk disembuhkan, udah kronis. Ya, maka dia wajib untuk fidyah. Tidak perlu qada. Ya. Selanjutnya tadi qada dan fidyah. Ya, kapan boleh qada dan fidyah? Qada dan fidyah itu apabila wanita itu hamil dan menyusui, khawatir terhadap bayinya atau janin yang dikandungnya. Jadi kalau cuma khawatir terhadap bayinya dan janin yang dikandungnya, itu qada dan fidyah. Ya, berbeda dengan yang tadi ya. Khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Kalau ini cuma bayinya saja atau janinnya saja, itu qada dan fidyah. Selanjutnya adalah kalau misalnya seorang belum membayar puasanya tahun berikutnya, ya, tanpa adanya uzur syar'i, maka diwajibkan baginya qada dan juga fidyah. Tapi kalau misalnya dia mempunyai uzur syar'i, misalnya nih seorang wanita yang hamil kemudian tahun berikutnya dia menyusui, ya, selama 2 tahun, itu gimana? Ya, ini adalah seseorang yang punya uzur syar'i. Ya, jadi tidak perlu untuk fidyah. Jadi cukup untuk qada saja. Jadi ada qada, ada fidyah, kemudian ada qada dan fidyah. Seperti itu. Nah, kondisi lain juga sering dialami perempuan saat Ramadan adalah ibu hamil dan menyusui. Nah, berbicara tentang ibu hamil, Ustazah, apa saja indikator atau batasan kesehatan yang bisa dijadikan pegangan untuk ibu hamil atau menyusui untuk memutuskan boleh atau tidaknya berpuasa, Ustazah? Oke, kita berbicara terkait dengan indikator ya. Ibu hamil itu boleh menyusui ibu hamil itu atau ibu menyusui itu boleh tidak berpuasa. Ya. Dalam fatwa Darul Ifta ya, indikator kesehatan jika seseorang ibu hamil atau ibu menyusui itu boleh apabila, ya, dia sudah mencoba untuk berpuasa, ya, kemudian di tengah-tengah hari atau misalnya beberapa jam, dia nggak kuat, fisiknya malah lemah gitu. Nah, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi sebaiknya itu kita harus coba dulu, ya, dicoba dulu berpuasa. Jadi nggak usah berpuasa, saya ini hamil, saya ini menyusui. Nah, sebaiknya kita mencoba dulu untuk berpuasa seperti itu. Kemudian
Tapi kalau misalnya ada anjuran dari dokter, ya, dia sudah periksa ke dokter, kemudian dokternya menyarankan, dokter misalnya, dokter yang spesialis ya, kandungan dan dia Muslim, ya, sebaiknya dia Muslim, ya, menyarankan, ibu ini kurang memungkinkan untuk berpuasa dikarenakan kondisi ibu ini lemah, atau misalnya kondisinya bayinya atau janinnya yang lemah ya, lemah kandungannya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti itu. Nah, Dua tadi itu ya. iya. Dari kondisi tadi Ibu, apakah ini termasuk kewajiban untuk qada atau fidyah? Yang mana? Yang tadi yang Ya ibu tergantung hamil. dengan kondisinya. Tadi sesuai yang disampaikan tadi, kalau misalnya ibu hamil ini menyusui itu khawatir terhadap dirinya sama bayinya, terhadap dirinya dulu ya, terhadap dirinya, maka dia qada saja. Ya. Tapi kalau misalnya dia khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka dia qada juga. Iya. Tapi kalau hanya bayinya saja yang dikhawatirkan atau janinnya saja yang dikhawatirkan, maka wajib baginya qada dan fidyah. Begitu menurut pendapat jumhur ulama. Seperti itu. Baik, Ustazah. Nah, Ramadan kan juga identik dengan ibadah atau aktivitas di masjid, gitu. Nah, sebenarnya keutamaan perempuan melaksanakan sholat tarawih itu lebih mending di rumah atau dibandingkan di masjid, Ustazah? Ini pertanyaan ini banyak ditanyakan ya. Iya. Jadi sebenarnya ada hadis ya, dasarnya yang biasa kita dengar memang sholat untuk wanita itu sebaiknya di rumah. Iya. Ya, sesuai dengan hadis. Janganlah kalian melarang wanita untuk ke masjid, ya. Akan tapi sebaik-baik itu adalah rumah mereka. Iya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasanya memang untuk wanita lebih baik itu sholat di rumah, ya. Akan tetapi misalnya dia mau ke masjid, itu diperbolehkan, ya. Justru tadi dari hadis tadi kita jangan melarang ya, jangan melarang untuk ke masjid, tapi selama ya itu mendapatkan izin dari suaminya atau misalnya yang sudah berkeluarga nih ya. Kemudian kedua itu dia tidak adanya fitnah, misalnya tidak bercampur atau laki-laki dan perempuan, dia pergi ke masjid ini bersama dengan perempuan saja, itu tidak masalah, ya. Jadi kita tidak boleh melarang untuk ke masjid. Nah, kadang kan misalnya perempuan kan bingung nih, kalau di rumah saya kadang malas-malasan, misalnya kan seperti itu ya. Iya. Jadi ada juga di rumah tapi nggak tarawih jadinya. Jadi untuk menjaga agar sholatnya ini terjaga, ya dia memang ya, kalau misalnya memang ke masjid dengan keadaan tadi itu ya, misalnya dia kalau di rumah dia malas-malasan, kemudian justru bolong jadinya tarawihnya, ya maka sebaiknya ya ke masjid. Seperti itu. Nah, Ustazah, kembali ke perihal sholat tarawih tadi. Kira-kira boleh tidak kalau perempuan itu menjadi imam untuk makmum perempuan saat sholat tarawih begitu, Ustaz? Oke, untuk perempuan ya yang menjadi imam ini diperbolehkan ya, sebagaimana sholat fardu juga boleh untuk menjadi imam bagi sesama perempuan, ya. Jadi kalau misalnya dibolehkan untuk wanita menjadi imam bagi sesama perempuan, ya. Bahwasanya ada hadis yang menyampaikan bahwasanya Ummu Atqah ya radhiyallahu anha amarohan Nabi bi anta ummas shalah li ahli diariha. Jadi dia diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam untuk ahli diarnya mesti ini sama perempuan. Ya. Dan juga ada hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah ini pernah menjadi imam bagi sesama perempuan. Jadi diperbolehkan untuk menjadi imam bagi sesama perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki menjadi imam itu kan depan ya, ya depan. Cuma kalau misalnya perempuan yang menjadi imam, dia di tengah-tengah shaf, di tengah.
Jadi tengah soft wanita. Iya. Jadi tidak di depannya. Seperti itu, di tengah-tengahnya. Satu baris begitu. Iya, sebentar Satu di tengahnya itu. Agak maju dikit nggak apa. Seperti itu. Jadi tidak di depannya seperti Iya, dengan laki-laki. laki-laki. Gitu. Ustazah, apakah perempuan itu boleh i'tikaf atau bagaimana? Dan bagaimana ketentuannya menurut fikih, Ustazah? Mengenai itikaf ya, itikaf bagi seorang wanita itu ada hadis bahwasanya dijelaskan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang takafal ashral awakhir ya hatta yatawaffahullah wa yantakifu azwajuhu ba'dahu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya istri-istri Nabi juga beritikaf pada bulan Ramadan. Ya. Nah, adapun ya ada syarat yang harus dilakukan, kita nggak hanya asal itikaf, enggak. Syaratnya adalah tadi bahwasanya atas izin suami, ya tentunya kalau sudah berkeluarga ya. Ya. Kemudian jauh dari fitnah, ya layak talitu bainar rijal wanisa. Jadi tidak bercampur antara wanita dan laki-laki. Ya. Kemudian aman ya, karena ini pada malam hari kondisinya aman dan memungkinkan untuk menjalani itikaf. Kemudian selanjutnya adalah pastinya dia suci ya, tidak dalam keadaan haid dan Iya, juga nifas. Jadi wanita yang haid dan nifas ini tidak boleh beritikaf. Ya, misalnya ada seorang wanita dia sedang itikaf, kemudian ketika itikaf dia itu haid, maka wajib baginya untuk segera meninggalkan masjid. Ya, itikaf seperti itu. Ustazah, selain aspek fikih, Ramadan juga sangat berpengaruh pada kondisi mental dan spiritual. Nah, apa nih tips agar perempuan bisa tetap menjaga ketenangan selama Ramadan, apalagi bagi yang sudah berkeluarga atau yang sudah bekerja, Ustazah? Oke, tips agar kita semangat ya, agar kita diberikan ketenangan selama Ramadan. Yang pertama adalah kita harus memperbaharui niat. Ya. Niat dulu. Niat kita Ramadan, walaupun kita seorang ibu rumah tangga, walaupun kita seorang wanita karir, ya seorang mahasiswa, seorang dosen, kita harus meluruskan niat. Bulan Ramadan tahun ini saya harus lebih baik, saya harus lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun profesinya. Ya. Kemudian kita harus menyalis, ya, tingkatkan ibadah kita. Ya, yang sebelumnya di luar Ramadan kita hanya sholat 5 waktu, ya tidak sholat qobliyah, ya usahakan di bulan Ramadan kita harus meningkatkan ibadah sunnah kita, ya, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir dan lain sebagainya, dan tarawih ya. Yeah. Nah kemudian sedekah, ya juga menyiapkan sahur dan juga menyiapkan untuk buka puasa itu kan pahalanya sangat besar. Yeah. Ya harus semangat. Jadi jangan enak ya jadi laki-laki ya, enggak. Jadi kita harus menjalankan profesi kita itu dengan niatnya lillahi ta'ala. Ya. Dan juga menjauhkan perbuatan-perbuatan kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang istilahnya kurang bermanfaat. Misalnya kita scrolling sosial media nih. Yeah. Ya, sukanya scrolling, tapi kita menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi usahakan tinggalkan itu, dan yang penting ya, jadi jauhkan lisan kita dari hal-hal yang buruk. Yeah. Karena sesungguhnya puasa itu bukan hanya kita menahan lapar dan haus, ya, tapi bagaimana menahan diri kita dari hal-hal yang buruk, ya. Salah satunya adalah menjaga lisan. Baik, seperti itu. Ya. Sebagai penutup, Ustazah, apa nih pesan yang ingin disampaikan oleh Ustazah untuk para perempuan di luar sana agar tetap produktif, tenang, dan bernilai ibadah selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini? Oke. Apapun profesi kita, ya, kita sebaiknya tetap produktif, ya, khususnya dalam menjalani Ramadan. Misalnya kita luruskan niat, ya, dan menjaga kesehatan, ya, keseimbangan tubuh, ya,
tidurnya cukup, ya makannya ndak asal-asalan. Biasanya kan kalau buka puasa tuh makannya asal-asalan ya, Ya. semua dimakan gitu. Nah, ndak. Jadi intinya kita menjaga kesehatan dan juga eh, menjalani aktivitas kita baik itu sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ya, sebagai pedagang, apapun itu ya dengan sabar dan tingkatkan ibadah dan menjadikan Ramadan tahun ini dengan penuh keberkahan dan targetnya diri kita menjadi lebih baik. Seperti Ya. itu ya. Baik Ustazah, menarik ya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih juga atas waktunya Ustazah. Ya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Fikriyah Mahyaddin bisa menambah pemahaman kita, mengurangi kebingungan, dan menumbuhkan sikap saling memahami terutama terhadap kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh perempuan. Untuk itu, saya Nur Hidayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.